Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan anggota kelompok yang terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri, Windy Febrianti, dan yang kedua yaitu Humairatul Fajri Hayati, dan yang tiga yaitu Sufri. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis program bantuan langsung tunai atau BLT dengan metode analisis hierarki proses di Kabupaten Probolinggo. Studi kasusnya yaitu menerangkan tentang problematika dalam proses penentuan penerimaan bantuan langsung tunai atau BLT agar tepat sasaran di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Pendahuluan, di mana kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat rumit, bukan hanya untuk Indonesia sendiri, tapi untuk di negara-negara lain pun itu merupakan hal yang sangat rumit. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan atau program untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu dari sekian banyak program tersebut yakni bantuan langsung tunai, BLT. BLT itu sendiri bisa dipahami sebagai pemberian sejumlah uang kepada masyarakat miskin untuk bisa meningkatkan taraf hidup dan bisa sebagai modal usaha untuk kedepannya. Lalu kemudian saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyaluran BLT, di mana permasalahan tersebut yakni diantaranya seperti kericuhan dalam pembagian dana, kursi antrian yang cukup terbatas, hingga masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut harus rela berdiri. Lalu kemudian lokasi pembayarannya yang terpusat baik di ibu kota ataupun kecamatan. Hal ini pun sangat menyulitkan bagi masyarakat yang jauh dari ibu kota atau kecamatan, sehingga harus rela mengeluarkan ongkos untuk biaya transportasi. Dan yang selanjutnya, mekanisme penyalurannya yang belum terbuka, sehingga masih sering terjadi permasalahan seperti kesalahan kriteria penerima, lebih tepatnya salah sasaran begitu ya. Lalu berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka perlu untuk diketahui bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah bantuan langsung tunai ini di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Probolinggo pada khususnya perlu dianalisis dengan menyoroti proses mekanisme dalam implementasi tujuan kebijakan penanganan kemiskinan dengan menentukan prioritas penerima bantuan. Yang selanjutnya adalah metode. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process atau AHP. Analytical Hierarchy Process atau AHP merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie pada tahun 2012 dan telah menjadi sebuah metode yang mampu memecahkan beragam permasalahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Secara luas, metode AHP ini tidak hanya digunakan dalam bidang teknik, namun juga digunakan dalam permasalahan ekonomi maupun bisnis. Pada bidang pemerintahan, para peneliti telah menggunakan AHP adalah sebuah alat analisis yang sering kali digunakan dalam sebuah proses pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, yang mana si pengambil keputusan berusaha memahami suatu kondisi dan melakukan sebuah aksi dalam pengambilan keputusan. Sebuah keputusan dapat diambil dengan metode AHP terutama dalam menghadapi permasalahan yang rumit ataupun kompleks. Dalam menentukan sebuah pilihan prioritas atas masalah yang ada, AHP akan dipakai pada saat pengambil keputusan mengalami kesulitan dalam menentukan beberapa faktor untuk mengevaluasi sebuah program.
Selanjutnya yaitu pada dasarnya AHP digunakan untuk secara rasional menangkap persepsi banyak orang yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan tertentu lewat sebuah prosedur yang didesain agar sampai pada skala prevensi yang ada di antara berbagai alternatif. Analisis hierarki proses bertujuan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak memiliki struktur. Pada umumnya ditetapkan guna memecahkan masalah yang terukur atau bersifat kuantitatif. AHP banyak digunakan pada keputusan yang memiliki banyak kriteria. Perencanaan, alokasi sumber daya, serta penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik. Dalam penelitian ini, untuk pembobotan beberapa variabel penentu BLT menggunakan analisis hierarki proses yang berdasarkan pada persepsi pada responden. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati dalam menggunakan AHP ini. Tahap awal dari proses ini adalah merekapitulasi jawab-jawab kuesioner yang kemudian dilanjutkan dengan membuat tabulasi data dengan Aptuna, program Microsoft Excel atau aplikasi pengolah data AHP apabila tersedia. Kemudian dicari hasil rata-rata seluruh jawaban dari hasil tabulasi data tersebut. Setelah rata jawaban didapatkan, langkah selanjutnya adalah membuat sebuah metrik perbandingan berpasangan sehingga dapat diperoleh tingkat kepentingan variabelnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung priority vector dengan cara membandingkan masing-masing nilai dengan jumlah kolomnya. Kemudian, mengambil nilai rata baris dari bobot relatif keseluruhan. Selanjutnya adalah menghitung rasio konsistensi untuk memeriksa apakah penilaiannya yang telah dilakukan sesuai dengan konsistensi atau belum. Baik, saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan penerima BLT ini. Masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki beragam persepsi mengenai prioritas penerima BLT, seperti siapa saja yang pantas untuk menerima BLT ataupun bantuan sosial penanggulangan kemiskinan di kedepannya. Berdasarkan analisis, terdapat 7 kriteria penerima program BLT di Kabupaten Probolinggo. Keberadaan ketujuh kriteria atau kategori penerima program BLT melalui pendataan terkait kondisi sosial dan ekonomi yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Probolinggo, yaitu yang pertama, masyarakat yang mengalami penyakit kronis. Yang kedua, usia tidak sekolah. Yang ketiga, janda kepala rumah tangga. Yang keempat, disabilitas. Yang kelima, tidak memiliki fasilitas listrik. Yang keenam, tidak memiliki fasilitas BAB. Kondisi ini terjadi karena kondisi 4 geografis, tempat penelitian yang jauh dari pusat pemerintahan, berada di kawasan pegunungan, tidak memiliki akses jalan yang layak dan memadai. Untuk selanjutnya, yaitu hasil analisis AHP menunjukkan bahwa kondisi disabilitas memiliki prioritas 1 sebanyak 36 prioritas dan juga prioritas 2 sebanyak 47 prioritas bagi para responden. Disabilitas di Kabupaten Probolinggo saat penelitian ini ternyata sebanyak 8.133 jiwa. Jumlah penduduk disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Tongas. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena Kecamatan Tongas berada di kawasan paling barat Kabupaten Probolinggo dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Akses jalan yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan serta kondisi jalan yang belum rata, berlubang, dan bergelombang mengakibatkan masyarakat disabilitas tersebut kesulitan untuk mendapatkan sarana pendukung kegiatan mereka sehari-hari dalam menunjang kehidupan mereka.
Responden beranggapan bahwa kaum disabilitas patut dan layak untuk diberikan bantuan karena ketidakmampuan mereka dalam menjalankan kegiatan sehari-hari selayaknya penduduk normal pada umumnya. Secara umum, masalah tersebut tidak hanya dialami oleh masyarakat disabilitas di Kecamatan Tongas saja, namun di seluruh Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, responden penelitian sangat memprioritaskan penduduk disabilitas dalam menjadi penerima BLT ataupun bantuan sosial penanggulangan kemiskinan ke depannya. Analisis hasil AP selanjutnya menunjukkan bahwa responden memilih penderita penyakit kronis menjadi prioritas 3 dengan jumlah sebanyak 43 prioritas. Probolinggo memiliki jumlah penduduk dengan penyakit kronis sebanyak 13.464 jiwa. Jumlah tersebut paling banyak berada di Kecamatan Tongas dengan jumlah 1.127.000 jiwa. Secara umum, penduduk dengan penyakit kronis di Probolinggo didominasi oleh kaum usia di atas 60 tahun sebanyak 8.389.000 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa perawatan kesehatan terhadap lansia di Kabupaten Probolinggo masih belum optimal. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Tongas. Sebanyak 654 penduduk dengan penyakit kronis merupakan penduduk usia di atas 60 tahun. Untuk Kecamatan Tongas sendiri merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Probolinggo dan memiliki kawasan terluas di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, Kecamatan Tongas sering dilanda kekeringan saat musim kemarau tiba. Hal ini mempersulit para penduduk dengan penyakit kronis untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Sarana kesehatan yang ada tentu saja tidak selengkap dan sebaik sarana kesehatan di pusat pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu, penyakit kronis membutuhkan perawatan yang terpadu dan tindakan yang cepat. Oleh karena itu, responden beranggapan bahwa penduduk dengan penyakit kronis layak untuk dijadikan prioritas dalam pemberian BLT ataupun bantuan 5 sosial penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut berawal dari persepsi responden bahwa BLT dapat menjadi bantuan pendukung jaminan sosial lain yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pemberian BLT pada penduduk dengan penyakit kronis dianggap dapat membantu menanggung beberapa kekurangan biaya yang tidak dapat dibiayai dengan jaminan sosial kesehatan lainnya. Temuan lain yang akan dibahas adalah penduduk tidak bekerja atau pengangguran yang tidak masuk menjadi prioritas 1, 2, ataupun 3. Dalam hasil analisis data pada bab sebelumnya, hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap pengangguran tidak layak untuk diberikan bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial lain yang serupa. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pada hasil pembahasan dan penelitian, maka didapatkan beberapa kesimpulan seperti berikut ini, yaitu persepsi masyarakat Probolinggo menjadikan penduduk disabilitas sebagai prioritas 1 dan prioritas 2, dengan frekuensi maksimal masing-masing sebesar 36 frekuensi dan 47 frekuensi. Penduduk berpenyakit kronis menempati prioritas 3 dengan frekuensi maksimal sebesar 43 frekuensi, menjadikan ketiga indikator tersebut sebagai 3 besar prioritas pemberian BLT ataupun bantuan sosial lain ke depannya. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil kesimpulan serta hasil analisis pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dalam penyaluran bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial penanggulangan kemiskinan nantinya.
Saran yang dimaksud ialah sebagai berikut. Saran yang kami harapkan yaitu pemerintah agar bertindak bijak dan adil serta benar-benar bisa melihat kriteria dalam menentukan penerimaan BLT tidak hanya di Kecamatan Tonga saja, namun untuk seluruh wilayah. Meskipun masyarakat tidak menghendaki penduduk yang tidak bekerja untuk mendapatkan bantuan langsung tunai ataupun bantuan lain yang serupa. Namun pemerintah dapat memberikan bantuan lain seperti penyelenggaraan job fair secara berkala dan mempermudah syarat-syarat lamaran pekerjaan agar penduduk yang tidak bekerja mendapatkan pekerjaan dan keluar dari garis kemiskinan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.